Santri itu harus paham. Kalau teman-teman mondok itu apa tujuannya? Kadang tuh ada santri, mondok itu bukan karena dia yang pengen. Ada yang begitu? Yang pengen bukan saya tapi emak saya. Ada santri yang pengen mondok bukan saya tapi bapak saya. Ada. Dan itu banyak. Saya kalau suruh milih, kata dia, saya nggak milih mondok. Saya milihnya SMP. Saya milihnya sekolahnya di luar, yang nggak di pondok. Ngapain di pondok? Nggak enak, nggak bisa pegang HP, terkekang kita di dalam. Segala hal dibatasi, segala hal diatur, penuh dengan peraturan yang harus kita turutin. Nggak enak. Emang teman-teman, hidup kita ini diciptakan sepaket sama godaan syaitan. Sepaket udah. Itu syaitan udah izin sama Allah di Qur'annya. Izin fabima aku bagaimana bahasanya di dalam syaitan di dalam Qur'annya syaitan kalau minta sama Allah, qala rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum syiratakal mustaqim. Ya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu misinya syaitan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Supaya manusia itu banyak yang kufur nikmat sama Allah. Misinya syaitan, misi utama. Memang sengaja menggoda itu dari berbagai macam. Loh, teman-teman, kita dari mulai lahir sama Allah sepaket sudah sama godaan syaitan. Ya sudah maklum. Kalau semisal kita sudah disepaket sama nafsu, sama godaan syaitan, maklum kalau ada orang disuruh milih mana HP sama kitab, jelas milih HP. Milih mana TV sama buku, jelas milih TV. Milih mana jalan-jalan sama ngaji, jelas milih jalan-jalan. Apa yang kiranya menurutnya enak, apa yang kiranya membuat dia senang, apa yang kiranya nuruti hawa nafsunya, itu yang pasti dia pilih. Maka santri, kalau kalian sudah di pondok harus paham betul. Teman-teman, dek, kamu itu sekarang sangat disayang sama Allah. Kamu tuh sekarang sangat diperhatikan sama Allah. Jangan sampai perhatian yang Allah berikan kepada kamu, kepada teman-teman yang sedang mondok, kepada teman-teman yang sedang menggeluti ilmu, kamu sia-siakan begitu saja. Kemudian kamu gak ngerti nih, aku sebenarnya ngaji buat apa? Repot ini. Bahkan ada beberapa yang dulu mondok, alumni pondok pesantren, sudah 6 tahun, udah beberapa puluh tahun di pondok itu. Terus dia kena coba atau bagaimana, dia merasa 6 tahun saya di pondok pesantren sia-sia. Akhirnya kayak tidak menganggap pondok pesantren adalah sebuah lembaga yang berjasa bagi dia. Artinya apa? Banyak alumni pondok tidak mengakui kepada pondoknya, bahkan malu dan tidak mau menyambung hubungan irtibat kepada guru-gurunya lagi. Bahkan kayak memutus, banyak kayak gitu sekarang. Ya, ini teman-teman mungkin kalau tahu sekarang kan muncul banyak narasi negatif untuk pondok pesantren ya. Nah, yang kemudian pada akhirnya muncul oknum-oknum seperti itu, alumni pesantren yang merasa nyantriku ini nggak ada manfaatnya buat diriku. Teman-teman jangan sampai demikian. Jangan sampai demikian. Yang kemudian nanti merasa nyantriku ini nggak ada apa efeknya untuk saya. Karena nyuwun sewu, saya lihat dari oknum-oknum yang punya, yang kemudian mereka mengatakan demikian, sekarang followernya banyak, kehidupan duniawinya sukses katanya begitu ya, rizkinya lancar lah begitu ya, rizkinya lancar, dia followernya banyak, bisa keliling dunia, bisa kemana-mana dengan apa yang dia inginkan begitu, dia punya power demikian, yang akhirnya naudzubillah sama naudzubillah min dzalik merasa buat apa sih
Aku mondok lama-lama, yang kemudian di pondok aku cuma disuruh untuk ngaji dan ngaji. Repot ya ini. Naudzubillah, teman, naudzubillah min dalik, jangan demikian. Teman-teman, santri itu jiwanya jiwa akhirat. Buya Kafa setiap di mana-mana ngaji, pasti beliau akan mengingatkan santri dan orang-orang yang berjiwa santri, kalian kalau punya keinginan harus berjiwa-jiwa akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Loh, bukan berarti kemudian dunia nggak penting. Dunia penting. Dunia sangat penting untuk menunjang akhirat kita. Harus dengan tujuan itu, untuk menunjang akhirat kita. Kalau hanya untuk dunia saja, nanti naudzubillah. Orang kalau cuma pinginnya dunia, mangkana yuridu harthad dunya ya nu'tihi minna. Tapi wa malahu fil akhirati min nasib. Dia nggak punya bagian apa-apa nanti di akhirat. Jadi kalau santri kok pikirannya cuma hanya orientasinya untuk dunia, nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Orang-orang di luar sana itu kan kadang-kadang mikirnya begini, kenapa sih harus nyantri? Santri itu nanti bisa jadi apa? Toh banyak santri-santri jebolan pesantren sekarang, mau nyari makan sulit, mau nyari kerja sulit, dia pontang-panting ke sana sini sulit kerjanya, hidupnya juga nggak kelihatan makmur, nggak kelihatan sukses. Nah ini dia teman-teman, repotnya kalau apa-apa sukses itu diukur dengan ukurannya dunia. Sukses itu ukurannya adalah ukuran dunia. Teman-teman tahukah para ulama menyebutkan karena hinanya dunia, maka terkadang justru malah Allah ngasih orang yang punya ilmu itu nggak ada dunia buat dia. Karena sejatinya dunia itu hina. Maka kalau panjenengan lihat dalam dunia tasawuf, dalam ilmu tasawuf, talim lah, nggak usah jauh-jauh. Talim. Beliau, Imam Zarnuji, Syekh Zarnuji sudah membahas banyak dari orang yang pintar, orang yang alim itu justru malah sama Allah dikasih kehidupan dunia yang sempit. Bahkan kalau ulama tasawuf itu mengatakan semakin banyak nikmat yang dia dapatkan di dunia itu semakin takut akan mengurangi kenikmatan dia di akhirat. Jadi manusia itu oleh Allah diberi nikmat 100, itu sudah bagian di dunia dan di akhirat. Kalau seandainya nikmat yang di dunia itu dipakai 60%, berarti sisa nikmatnya berapa? 40% di akhirat. Artinya apa? Para ulama tasawuf itu mengatakan, wes aku nong dunia ora pate enak ora popo. Sementing aku mendapatkan kenikmatan yang besar ketika di akhirat. Ada satu pemikiran yang sering kali didawuhkan oleh Umi Azza. Umi Azza itu sering kali dawuh begini teman-teman. Orang hidup di dunia itu sepaket sama rezekinya. Karena Allah sudah menjamin hal itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi rizki dengan keilmuan itu bukan hal yang kemudian menjadi satu kesatuan, beda-beda. Sendiri-sendiri urusannya. Kok ada orang yang kemudian orang pinter mesti rizkinya banyak? Ini keliru pemikirannya. Enggak. Allah ngasih jatah rizki sendiri, Allah ngasih jatah ilmu sendiri. Beda-beda. Sehingga teman-teman, mereka yang punya pemikiran bahwa menganggap hal ini sama, itu adalah termasuk mereka yang pemikirannya kolot dawuh Umi Azza. Seringkali itu pemikirannya mundur. Orang kalau mikirnya rizki karena nanti gimana cari rizkinya, gimana nanti kalau ngaji cari rizkinya, itu pemikiran-pemikiran yang kemudian mundur. Allah ngasih, menciptakan sekaligus rizkinya, berarti kita kalau ngaji, kalau semisal kita kemudian menggeluti ilmu, tidak kemudian beda urusan kita dengan rizki. Yo nanti kalau semisal rizkinya lancar, ya memang takdirnya demikian.
Kalau rezekinya kebetulan seret semisal, ya rezekinya juga demikian teman-teman sekalian. Jadi makanya kadang-kadang santri-santri itu, saya nyuwun sewu. Ada beberapa santri yang kadang-kadang pulang-pulang itu dari pondok pesantren memang pinginnya, karena di pondok itu kan didawai begini seringnya. Wa may yakhdumul ilma kullu syai'in khadamuh. Kan begitu. Sering kalau disampaikan para masyayikh ya. Orang kalau mau khidmah ke ilmu, semuanya bakal jadi khadimnya. Udah toh, nggak usah khawatir. Kalau abah saya, Abah Azam, kalau menyampaikan, nggak usah khawatir. Orang itu khidmah sama manusia saja loh dikasih makan. Apalagi khidmahnya sama Allah. Allah pasti ngasih makan. Allah pasti ngurus hidupnya. Ingat ya, ngurus hidup dan ngasih makan itu bukan kemudian ngasih uang 1 M teman-teman. Bukan kemudian ngasih Alphard teman-teman ya. Bukan kemudian ngasih rumah besar teman-teman. Kadang-kadang santri itu mikirnya, oh kalau saya khidmah ke ilmu berarti mobilnya minimal harus Alphard misal. Mobilnya minimal Innova Reborn lah katakanlah. Atau berarti rumahnya harus tingkat 2 begitu. Atau berarti nanti kehidupan dunia, bukan begitu teman-teman. Bukan begitu maksudnya. Teman-teman, rezeki itu yang penting. Kalau semisal yang dikatakan rezeki yang sesungguhnya dalam surah Quraisy, ya kan? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu dalil makanan MBG. Makanan bergizi apa? Gratis. Makanan bergizi gratis. Tapi kan itu rezeki yang sesungguhnya. Rezeki yang sesungguhnya yang masuk ke perut kita, yang dipakai oleh kita, yang sampai rusak. Itu rezeki yang sesungguhnya. Yang kita infakkan. Itu rezeki yang sesungguhnya. Bukan uang yang kita simpan. Bukan emas yang kita simpan, bukan tanah yang kita beli yang nggak kita pakai, bukan baju-baju yang kita tumpuk-tumpuk, bukan. Tapi rezeki yang sesungguhnya adalah makanan yang masuk ke perut kita, baju yang kita pakai, dan barang-barang yang kita gunakan sampai rusak. Maka santri-santri harus punya pikiran bahwa jangan sampai pola pikirnya saya lulus dari pondok harus jadi orang kaya begitu. Oh kalau sukses berarti kaya, kalau nggak kaya berarti nggak sukses. Saya kalau sampai rumah nggak punya pondok berarti saya nggak manfaat ilmunya, keliru. Enggak, teman-teman. Al-ilmu an-nafi' huwa al-khasyah. Sejatinya ilmu nafi' itu khasyah, karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ilmu yang nafi, yang khasyah. Kalau sampean ya waktu sholatnya mepet ya, takut nggak bisa sholat, tandanya khasyahnya masih ada. Ya Allah belum sholat. Nah, tandanya khasyahnya ada. Mau melakukan perkara maksiat masih ragu-ragu, ini namanya khasyah. Tapi kok melakukan maksiat tidak ada keraguan, ini sing bahaya. Nah ini bahaya nih. Makanya perwujudan ilmu nafi dalam kehidupan seharian kita itu dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu ini jauh lebih dalam artinya bahwa teman-teman ngaji bukan hanya sekedar untuk sekedar urusan duniawi, tapi teman-teman ngaji itu tujuannya adalah untuk urusan akhirat yang menuju pada kebahagiaan hakiki. Buya Kafa dawuh bahwa tujuan orang hidup itu yang buat mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sesungguhnya adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita prosesnya ngaji, kemudian mendapatkan ilmunya manfaat, bisa kita amalkan di dunia
semua itu untuk mendapatkan husnul khotimah.